Ibu bapak dan saudara sekalian, mau budaya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semuanya di pertemuan pertama dan semoga bukan yang terakhir ya. Sebab ada iklan yang sudah sangat familiar, kesan pertama begitu menggoda ya. Selanjutnya terserah Anda. Namun kalau kesan pertama ini tidak menggoda, selanjutnya tiada lagi kita berjumpa. Ibu bapak dan saudara, ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk sama-sama mengulas Dhamma. Saya punya kesempatan dan Anda pun juga punya kesempatan untuk mendengarkan dengan seksama apa yang akan saya uraikan ke depan berkenaan dengan 31 alam kehidupan. Mungkin di antara Anda semua sudah pernah belajar dan kita semua saya yakin pernah terlahir di antara 31 alam kehidupan tersebut. Namun, tentu kita tidak bisa mengingat kembali kehidupan yang lampau kita lahir di mana. Oleh karenanya, karena kita tidak bisa mengingat kembali kehidupan yang lampau kita lahir di mana, lalu kemudian kita tidak mempercayai bahwa 31 alam kehidupan itu ada. Karena sulit untuk dibuktikannya. Kita hanya bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh para biku, kita hanya bisa belajar dari apa yang pernah kita baca dan mungkin kita tonton di YouTube. Namun pada hakikatnya untuk membuktikan perlu effort yang luar biasa. Effortnya apa? Bukan tidak bisa, bukan. Effortnya kita harus sering rajin bermeditasi, lalu kemudian punya abinya sehingga bisa mengingat kehidupan-kehidupan kita di waktu yang lampau. Bukan tidak bisa ya, tapi bisa. Kapan waktunya? Saya juga belum tahu kapan. Ya, oleh karenanya, ayo kita latih sama-sama. Kalau sudah bisa, saya yakin Anda semua yang ada di sini pasti akan jadi dukun nanti ya. Karena bisa membaca kehidupan orang di masa lampau itu seperti apa. Dan kita juga pengen tahu kehidupan lampau kita tuh jadi apa, gitu kan. Nah oleh karenanya, saya yakin semua orang pasti akan suka dengan kesaktian-kesaktian seperti itu. Tentu kalau wihara ini ada bantainya yang sakti, pasti ramenya luar biasa. Atau mungkin jangankan bantai yang sakti, umat biasa yang sakti saja, pasti tempat dia tinggal akan ramenya minta ampun. Tapi suatu ketika kalau yang sakti itu meninggal dunia, apakah kemudian tempatnya pasti ramai? Tentu tidak. Kenapa? Karena orang datang ke situ hanya untuk melihat kesaktiannya saja. Nah, oleh karenanya ini yang diperintahkan oleh Buddha kepada para biku untuk tidak menunjukkan atau mengumbar kesaktian meskipun punya. Nah, tugas para biku bukan untuk mengumbar kesaktian, tapi untuk membabarkan Dhamma. Ya, ini yang dinyatakan oleh Buddha dalam Kewada Sutta di Ganikaya 11. Oke, Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, kita belajar 31 alam kehidupan. Banyak banget ya. Saya yakin di tempat lain belum ada, cuma ada di tempat kita. Nah, sekarang kita belajar dari apa yang tampak dulu. Yang tampak dulu yang mana? Kehidupan sebagai manusia. Nah, sesungguhnya Ibu Bapak dan Saudara, 31 alam kehidupan itu bisa kita ringkas menjadi hanya 5 saja. Bukan berarti 5 alam ya, tapi 5 tujuan kehidupan. Yang pertama disebut dengan yang disebut dengan dugati ya, apaya bumi. Lalu kemudian yang kedua adalah manusia, yang ketiga adalah dewa loka, yang keempat adalah brahma loka, dan yang kelima arupa brahma loka. Jadi cuma 5 sebetulnya. Tapi kalau diringkas lagi, kalau diklasifikasikan lagi, hanya menjadi 2 saja. Dugati dan sugati, ya, yang menyedihkan dan juga yang
membahagiakan. Kira-kira manusia masuk di mana? Di menyedihkan atau di yang menyenangkan? Atau tidak di keduanya? Kira-kira nih sekarang ibu bapak semua jadi manusia kan? Apa ada yang bukan manusia di sini? Siapa tahu ada ya. Siapa tahu ada yang bukan manusia. Manusia jadi-jadian. Nah, kira-kira sekarang ini selama Anda jadi manusia, lebih banyak menyedihkannya atau membahagiakannya? Menyedihkan. Aduh, kesian banget sih. Ya, Ibu Bapak dan Saudara, ayo kita sama-sama ulas ya. Buddha mengatakan dalam Dhammapada 182 ya. Kicang manusa patilabo, kicang macana jiwitang, kicang sadama sawanang, ya, kico budana upado. Ya. Sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Lebih sulit lagi kehidupan menjadi manusia. Lebih sulit lagi bisa mendengar ajaran benar. Dan sungguh sulit lahirnya seorang Buddha. Nah, kira-kira kita jadi manusia sulit atau gampang? Lahir jadi manusia susah atau gampang? Yang benar. Nyatanya tiap tahun manusia semakin berkurang apa semakin bertambah? Bertambah. Jadi artinya jadi manusia gampang atau susah? Nah ini, gampang-gampang susah ya. Kira-kira jadi manusia gampang atau susah? Tadi semua jawab susah. Sekarang begitu diajukan pertanyaan bingung mau jawab susah atau gampang. Sehingga gampang-gampang susah. Ya. Coba renungkan sejenak. Jadi manusia gampang atau susah? Susah. Kalau susah kenapa yang lahir jadi manusia semakin banyak? Mestinya kalau susah itu semakin susah kan? Semakin sedikit kan manusia itu? Lalu kalau demikian, yang dikatakan oleh Buddha dalam Dhammapada 182 keliru dong. Coba, sekarang saya survei ya, angkat tangan. Jadi manusia gampang atau susah? Yang jawab susah angkat tangan. Susah. Yang gampang? Loh. Jadi yang nggak angkat tangan ini gampang-gampang susah? Atau masih bingung? Ya, Ibu Bapak dan Saudara, saya yakin Anda semua pasti malu. Malu untuk mengangkat tangan. Kenapa? Karena nggak pede kan? Takut yang sebelahnya itu tercium aroma-aroma tidak sedap. Ya Ibu Bapak dan Saudara, sesuai yang disabdakan Buddha dalam Dhammapada tadi, kelahiran sebagai manusia itu susah. Susahnya di mana? Lalu kemudian Buddha nyatakan dalam Naka Sutta, khotbah tentang kuku jari. Suatu ketika Buddha bertanya kepada Ananda, debu di kuku jari ini dibandingkan debu yang ada di bumi ini lebih banyak mana? Coba jawab. Debu di kuku jari lebih banyak atau debu yang ada di bumi ini lebih banyak? Di bumi ini, sepakat ya? Nah, demikian pula kelahiran sebagai manusia sungguh sulit. Ibaratnya, perumpamaannya seperti debu yang ada di kuku ini. Dibandingkan kelahiran di alam-alam rendah lainnya. Ya. Nih, saya menjawab keraguan Ibu Bapak dan Saudara. Apa yang dimaksud alam-alam rendah lainnya? Sekarang, coba kita buktikan. Di dalam rumah kita, siapa yang nggak punya rumah di sini? Ya. Semua punya rumah ya? Nggak ada yang tinggal di wihara kan, kecuali saya kan? Di rumah Anda, Ibu Bapak dan Saudara. Mohon maaf kalau pertanyaannya, analoginya agak kasar sedikit, mohon maaf sekali lagi. Yang wajahnya mirip
sekali lagi ya, saya tekankan, yang wajahnya mirip kera, berapa banyak di rumah, dalam satu rumah? Yang lahir mirip kera ada berapa banyak? Hah? Mirip, paham nggak mirip itu apa? Serupa tapi tidak sama. Manusia mirip kera atau atau tidak mirip kera? Atau sama dengan kera? Jadi saya tanya sekali lagi, yang mirip kera di rumah kita ada berapa? Marah nggak kalau saya tanya gini? Kita ini mirip kera kan? Atau mirip manusia? Coba jawab yang tegas, kita ini mirip kera atau mirip manusia? Berapa yang lahir jadi mirip kera? Si isi rumah ada berapa? Ada 6. Nggak tersinggung ya kalau saya bilang gini ya. Daripada saya bilang mirip manusia, pasti Anda tersinggung. Kalau mirip kera ada 6, mungkin ada 10, ada yang lebih dari itu? Tidak ada. Oke, sekarang pertanyaan lainnya, yang lahir jadi kecoa ada berapa? Yang lahir jadi cicak ada berapa? Lebih banyak mana? Ya. Artinya apa? Dari sini kita bisa buktikan apa yang disabdakan oleh Buddha. Lahir jadi manusia itu lebih sulit dibandingkan lahir di alam yang rendah. Lebih mudah kelahiran di alam hewan dibandingkan di alam manusia. Setuju? Jadi oleh karenanya, benar apa yang dikatakan oleh Buddha, lahir jadi manusia sangat sulit kalau dibandingkan dengan lahir jadi hewan. Kenapa saya katakan perumpamannya jadi hewan? Karena hewan itulah yang mungkin mudah untuk dibuktikan. Yang lahir jadi setan berapa? Mungkin lebih banyak, tapi kan nggak kelihatan. Coba di antara kita siapa yang bisa lihat setan di sini? Nggak ada. Mau lihat? Ya. Nanti malam ya. Semoga pulang dari sini nanti malam ketemu ya di rumah. Nah, oleh karenanya Ibu Bapak dan Saudara, benar apa yang disabdakan oleh Buddha dalam Dhammapada 182. Kicang macana jiwitang. Sungguh sulit lahir jadi manusia. Kenapa? Karena kelahiran di alam rendah lebih mudah dibandingkan kelahiran di alam manusia. Apalagi alam-alam di atasnya lagi. Nah, sungguh beruntunglah kita menjadi manusia. Mengapa? Karena di alam manusia inilah sama Sang Buddha dilahirkan. Dan kita punya potensi untuk menjadi sama Sang Buddha. Sekarang kita lagi menuju arah ke sana. Nah, oleh karenanya kehidupan sebagai manusia, Kicang Manusa Patilabu juga susah. Coba untuk memberikan nafkah bagi diri kita dan keluarga kita bukan perkara yang mudah. Untuk mempertahankan kehidupan bukan perkara yang mudah. Oleh karenanya, yang kedua Buddha katakan, kehidupan sebagai manusia juga susah. Ya mungkin kita di sini beruntung. Sudah jadi manusia, punya kehidupan yang layak. Ya. Lalu kemudian lebih susah lagi adalah mendengarkan atau berjumpa dengan ajaran benar. Kicang Sadama Sawanang. Ya. Banyak saudara-saudari kita yang lahir di pedalaman hutan, jangankan dharma, pakaian aja masih belum kenal. Ya atau iya? Ya mesti iya kan? Nah sekarang kita sudah dapat ketiganya toh. Sudah jadi manusia, sudah punya kehidupan yang layak, dan sekarang hadir di sini untuk mendengarkan Dhamma. Pentingnya kita belajar 31 tahun kehidupan supaya apa? Menjaga-jaga agar kita jangan terjerumus ke alam yang rendah. Karena sangat mudah sekali lahir di alam rendah. Syukur-syukur begitu nanti meninggal dunia, ya masuk surga, syukur-syukur. Mau? Sekarang? Ya. Ya setidaknya setelah mendengarkan Dhamma lah ya. Atau masih mau panjang lagi? Ada yang jamin? Ada yang jamin nggak? Nggak ada kan? Ya, setidaknya setelah mendengarkan uraian Dhamma ini,
kita bisa menjaga kehidupan kita lebih baik, supaya kita bisa punya kelahiran di alam berikutnya yang lebih baik. Sebab apa Ibu Bapak dan Saudara? Untuk terlahir di alam-alam berikutnya, bukan diatur dari sononya. Bukan ada makhluk adik kuasa yang mengatur, yang sudah menentukan nasib dan takdir kita. Mau lahir di mana kelak, tidak. Tapi semua tergantung daripada siapa? Kita, karma kita, perbuatan kita, dan saat menjelang wafat. Saat menjelang kematian, pikiran inilah yang harus dijaga, sebab pikiran ini begitu ingat yang buruk-buruk, maka terlahirlah kita begitu menjelang wafat, pikir yang buruk, lahir dalam yang rendah. Begitu kita ingat perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, jangan diragukan, begitu meninggal dunia, kita akan lahir di alam yang lebih baik. Setidaknya dalam manusia. Nah, oleh karena itulah menjaga pikiran sangat baik. Mengapa? Karena kelahiran di alam rendah jauh lebih mudah. Karena sebagai manusia ada perbuatan baik dan ada perbuatan buruklah yang kita lakukan. Nah, makanya penting sekali kebiasaan baik yang disebut dengan acina kama. Ya, karma kebiasaan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, mari kita turun ke bawah dulu baru ke atas, ya. Sebab kalau sudah naik ke atas lupa untuk turun. Kan begitu ya? Kalau sudah di atas nggak pernah lagi lihat yang di bawah. Tapi kalau yang di bawah selalu pengen ke atas. Mau ke atas dulu apa ke bawah dulu? Bawah dulu, oke. Yang paling bawah adalah niraya. Atau dalam bahasa Sanskerta disebut dengan naraka. Jadi Ibu Bapak dan Saudara, yang punya neraka adalah umat Buddha. Yang lain pinjam istilah kita. Ya. Yang punya neraka adalah umat Buddha, yang lain pinjam istilah kita. Bagaimana caranya untuk terlahir dalam neraka? Ya, gampang. Pokoknya Anda melakukan perbuatan yang menurut Anda menyenangkan, ya, lalu kemudian menimbulkan ketagihan, ya, meluapkan emosi yang berlebihan, lalu kemudian melampiaskan keserakahan, jangan ditanya lagi, begitu meninggal dunia, ini pikiran yang terakhir kali muncul, maka kita terlahir di alam neraka. Ini yang terjadi oleh seorang perumah tangga bernama Cunda. Nah, kisahnya di dalam Dhammapada 115. Ada seorang perumah tangga yang profesinya tukang jagal B2 kalau di sini ya. Babi. Bukan hanya sekedar tukang jagal, tapi dia juga tukang ternak, pelihara, mengawinkan, lalu kemudian beternak, setelah besar dia potong sendiri, setelah dia potong sendiri, dia jual dagingnya sendiri, setelah dia jual dagingnya juga, dia juga jual satenya, jual bakutnya, jual BPK-nya, jadi pokoknya ya cuannya nggak boleh orang lain. Ya, hanya dirinya sendiri. Kenapa? Saking melekatnya, saking serakahnya, dan kebiasaan itulah yang kemudian menyebabkan dia terlahir di alam mana? Neraka. Jadi Ibu Bapak dan Saudara, suatu ketika di sebelah wihara yang bernama Weluwana, di Weluwana yang dindingnya berbatasan langsung dengan peternakan Cunda. Biasanya memang di sana terjadi keributan pada fajar, sekitar jam 4, jam 5 pagi. Namun di satu hari, keributan ini bukan hanya dari pagi, melainkan menjelang tengah malam juga masih ribut. Dan para biku yang ada di Wihara Weluwana merasa terganggu dengan aktivitas yang dilakukan oleh Cunda. Karena terdengar suara-suara berisik babi sedang dijagal. Ya, para biku kemudian ya sekarang istilahnya bahasa sekarang ya, pada ngegibah ya. Oh, Cunda ini lagi dapat orderan banyak banget ya. Dari pagi sampai malam ini nggak beres-beres motong babi gitu kan. Ya, kenapa? Karena terdengar suara ribut seperti babi dipotong. Lalu kemudian tengah malam itu Buddha mengatakan kepada para siswanya, oh para biku, sesungguhnya yang ribut-ribut itu bukan suara babi dijagal.
Tapi suara cunda yang mengingat kebiasaan-kebiasaan buruknya menjagal babi. Sebab yang terekam di alam bawah sadarnya adalah suara babi disembelih. Gimana suara babi disembelih? Wik, 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 gitu ya. Nah, lalu kemudian tengah malam itulah Cunda wafat. Dan terlahirlah Cunda di neraka Awici. Lalu kemudian kisah yang lain, sepupunya Buddha, yang kemudian juga menjadi biku. Siapa namanya? Yang berupaya untuk melukai bahkan membunuh Buddha, memecah belah sangga. Padahal saktinya luar biasa, tapi dia tidak suci. Siapakah itu? Dewadatta. Ya. Menjelang wafatnya, dia sakit keras. Dan begitu dia meninggal dunia, dia terlahir kembali di Awici. Nah itulah ibu bapak, sekilas gambaran perbuatan-perbuatan menyebabkan orang-orang tersebut lahir di alam neraka. Lalu kemudian kita naik sedikit lagi. Kemana? Ke alam hewan. Tirak cana yoni. Kelahiran di alam hewan kurang lebih sama perbuatan yang dilakukan. Ya, kemelekatannya ada, mungkin kadarnya tidak separah dengan kadarnya si Cunda tadi yang terlahir di neraka. Ya. Ada sebuah cerita. Ibu bapak yang punya toko ada di sini? Yang tokonya banyak tikus ada? Ada ya? Nah ini sebuah cerita saja, sebuah analogi saja. Sebab kalau teori Dhamma disampaikan tanpa analogi, terkadang kita susah nyambungnya ya. Makanya sedikit dikasih analogi. Ada orang mengatakan, oh jadi hewan itu enak ya. Iya kalau dipelihara orang kaya. Ya. Tapi apakah Anda pernah melihat hewan yang hidupnya menderita? Anjing-anjing gudik di pinggir jalan, kucing-kucing yang terlantar sampai kurus kering kerontang. Sesungguhnya kehidupan di alam hewan selalu diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Ya, maka begitu ada orang baru, dia pasti cemas, pasti takut. Ya, itulah yang setiap hari sesungguhnya dialami oleh para hewan. Nah, apakah yang menyebabkan kelahiran di alam tersebut? Yaitu tadi, kadarnya lebih baik dibandingkan yang terlahir di alam neraka. Sebuah kisah, suatu ketika ibu bapak dan saudara, ada seorang pemuda, seorang pengusaha, ya, awal mula dia rajin ke wihara. Tapi begitu dia lulus kuliah, dia sibuk dengan pekerjaannya, punya usaha sendiri, menikah, dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan dia lupa untuk datang ke wihara. Tadinya aktivis di wihara, sering puja, sering mimpin kebaktian, bahkan pandai berdamai di sana. Dan dia karena kesibukannya dengan keluarga dan usaha, sampai melupakan rutinitas dia untuk berbuat bajik. Dia melekat terhadap keluarga dan juga melekat terhadap pekerjaannya. Ya, bukan berarti ibu bapak semua nggak boleh melekat kepada keluarga nih, bukan. Bukan berarti tidak boleh melekat kepada pekerjaannya, boleh. Tapi kita harus bisa berbagi waktu. Harus bisa memanage waktu kita untuk aktivitas-aktivitas bajik yang bisa kita lakukan. Nah, kita kembali kepada kisah ini. Sebut saja namanya Mawar, bukan nama sebenarnya. Ya. Seiring berjalannya waktu, dia ingat pesan seorang biku, bahwasannya pikiran terakhir kalilah yang harus dijaga. Sebab apa? Pikiran terakhir kali itulah yang mengkondisikan dia untuk terlahir di alam berikut yang lebih baik. Apalagi kalau menjelang wafat, dia ingat Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kalau kita lihat di film-film, termasuk Mawar ini, lihat di film-film, ya. Kalau orang menjelang wafat kan keluarganya kumpul ya. Nah, dia juga berangan-angan. Suatu ketika kalau dia menjelang wafat, keluarganya semua kumpul. Oleh karenanya, begitu dia punya anak pertama namanya Buddha. Punya anak kedua namanya Dharma. Punya anak ketiga namanya Sangha. Harapannya apa? Begitu dia sedang sekarat, melihat ketiga anaknya Buddha, Dhamma, dan Sangha, dia muncul pikiran bahagia. Nah, benar suatu ketika terjadi peristiwa yang dialaminya.
Ya, begitu dia menjelang wafat semua anak-anaknya dan istrinya datang. Dia buka mata, dia lihat ada Buddha, ada Dhamma, ada Sangha, dia senang. Tapi belum mati. Buka mata lagi untuk kedua kali, masih ada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dia juga bahagia. Untuk ketiga kali dia lihat lagi, ada Buddha, ada Dhamma, ada Sangha, ada istrinya. Tapi dia tidak bahagia, malah terkejut. Loh, kenapa dia terkejut? Dia kaget melihat semuanya kumpul, lalu yang jaga toko siapa? Ya. Begitu dia terkejut, ingat tokonya, meninggal dunia, melekat terhadap tokonya, akhirnya kemudian dia menyebabkan lahir di tokonya menjadi tikus. Nah, Ibu Bapak, inilah sebuah contoh analogi saja ya. Oleh karenanya, penting sekali menjaga pikiran. Ya, ingat Buddha dan Sangha tapi tidak dengan kemelekatan terhadap harta duniawi gitu ya. Tapi ingat Buddha dan Sangha supaya terlahir di alam bahagia. Bukan kemelekatan yang muncul, bukan kemelekatan yang rendah yang muncul, tapi kemelekatan yang tinggi. Kemelekatan yang luhur. Lalu kemudian kita naik lagi setingkat ke alam berikutnya, yaitu peta yoni. Peta itu artinya yang telah kembali, yang telah berpulang. Bukan pulang ke rumah Bapak, bukan. Tapi pulang ke kehidupan yang lebih mudah maksudnya. Yaitu di alam rendah. Dari manusia lahir jadi peta. Yang awal mulai dia jadi peta, kemudian jadi manusia, sekarang berpulang ke alam peta lagi. Nah, alam peta Ibu Bapak dan Saudara bukan cuma satu. Seperti tadi neraka juga bukan cuma satu. Bahkan ada neraka besar jumlahnya 5, neraka kecil jumlahnya 8, dan masih ada bagian-bagian lainnya. Begitu juga alam tiracana, ada unggas, ada hewan melata, reptil, ya, ada apa lagi? Jenis-jenisnya juga banyak. Kemudian di alam peta juga jenisnya banyak. Setidaknya ada 4 alam peta. Ya, ada Paradatupaciwika peta, ya, ada yang namanya peta yang selalu kepanasan dan kehausan, ada peta yang menyerupai asura, ya, dan kemudian di kitab Winaya peta juga ada 21 macam lagi. Ya. Bahkan di situ di dalam Winaya kitabnya ada peta yang menyerupai biku, biku peta, ada yang bikuni peta, samanera peta, samaneri peta, ya. Dan semuanya adalah alam-alam yang memungkinkan kita untuk terlahir di alam tersebut. Ya. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, peta itu hantu. Ya. Jangan diulang-ulang nih. Ya, hantu. Coba kalau kita sebut 10 kali aja. Ya, hantu, hantu, hantu ya. Jadi Tuhan, bukan ya. Hantu atau setan atau demit ya. Siapa yang pernah lihat? Nah, alam hantu atau alam peta tadi, Ibu Bapak dan Saudara, untuk terlahir di alam itu juga punya kebodohan, delusi, punya kemelekatan, punya keserakahan, dan juga punya kebencian. Tetapi lahir di alam peta masih mending dibandingkan lahir di alam neraka dan juga alam binatang. Ya. Perumpamannya apa? Kalau lahir di alam neraka, seperti orang yang masuk ke dalam sumur yang isinya bara api. Kalau lahir di alam binatang, di alam tiracana, masuk ke dalam sumur yang ada kerikilnya. Kalau jadi peta, orang yang sedang berteduh di bawah pohon yang tidak rindang. Tapi kalau lahir di alam manusia, seperti orang berteduh di bawah pohon yang sangat-sangat rindang. Mengapa? Sebab lahir di alam peta masih beruntung. Beruntungnya di mana? Karena di alam peta bisa ditolong oleh keluarga yang apa? Yang melakukan pelimpahan jasa. Tapi pertanyaannya, apakah semua peta dapat menerima pelimpahan jasa? Tidak.
Dari 4 jenis peta tadi hanya satu peta yang disebut dengan Paradatupa Jiwika peta. Inilah satu-satunya peta yang punya kebajikan yang masih bisa ditolong oleh keluarga yang ditinggalkan. Nah, bahkan dalam literatur, kalau seorang bodhisatta atau bodhisatwa terlahir dalam peta, dia lahirnya di alam peta ini. Paradatupa Jiwika peta. Lalu bagaimana supaya lahir di alam peta ini? Kalau kita ingat kisah tentang Raja Bimbisara, ya, begitu dia berdana tanah dan bangunan untuk dijadikan Weluwana Arama, malam harinya dia didatangi oleh siapa? Sanak saudarinya yang menjadi peta. Nah, sanak saudarinya ini kenapa jadi peta? Di zaman kehidupan Buddha Kassapa, sanak saudarinya ini mencuri barang milik sangga. Waduh, seperti apa contohnya? Ada dana makanan untuk didanakan kepada sangga, belum dipersembahkan, sudah dibagi 2 dulu ini. Sudah disisihkan dulu nih, ya ini untuk di rumah nanti. Ya, itu pencurian loh. Nah ini adalah barang-barang milik sangga. Nanti ada momen katina di sini, parsel begitu banyak, tanpa sepengetahuan sangga, Anda volunteer, tapi tiba-tiba kemudian tergiur. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, waspada terhadap pikiran kita. Jangan sampai kemudian timbul kegiuran. Kalau kegiuran dalam meditasi bagus, piti. Tapi kegiuran untuk melakukan perbuatan jahat. Timbul keserakahan. Wah, mumpung bantainya lagi sibuk, nggak tahu gitu kan. Kayaknya pengurus-pengurus lain juga nggak ada. Tadinya nggak ada niat. Tapi karena ada kesempatan, niatnya muncul. Begitu niatnya muncul, sadar ini barang milik orang lain, timbul usaha. Begitu ada usaha, kemudian barang ini berpindah. Terjadilah sebuah proses yang namanya pencurian. Ya. Nah, begitu dicuri, inilah karma buruk. Nah, inilah yang kemudian sanak saudara dari Raja Bimbisara, begitu meninggal dunia, lahir kembali di alam apa tadi? Peta. Beruntungnya alam peta Paradatupa Jiwika. Sehingga begitu dilakukan persembahan, akhirnya para peta ini bersuka cita. Ingat Ibu Bapak dan Saudara sekalian, dalam pelimpahan jasa bukan hanya kebajikan yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan, tapi oleh si peta itu sendiri. Jadi nggak serta-merta nih kita berbuat bajik atas nama yang meninggal, lalu kemudian secara otomatis keluarga kita yang jadi peta langsung terlahir kembali dalam bahagia. Tidak. Ada kebajikan yang dilakukan oleh siapa? Oleh si petanya itu sendiri. Kebajikan apa yang dilakukan? Dalam Dasa Punya Kriyawatu, 10 jenis perbuatan bajik, 1 kebajikan dilakukan oleh peta ini. Apa kebajikannya? Pata Numo Dana. Berbahagia atas kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, begitu dia muncul kebahagiaan dalam benaknya, maka secara otomatis, secara spontan, dia lahir kembali di alam yang lebih baik. Kenapa? Karena kebajikan yang dilakukan oleh si peta itu sendiri. Karena ada pemicunya. Siapa pemicunya? Keluarga yang ditinggalkan. Paham sampai sini ya? Mau jadi peta? Enggak, oke. Kita naik lagi ke alam asura, raksasa, iblis, demon ya. Nah, inilah mereka-mereka yang boleh dikatakan dalam kesehariannya penuh dengan emosi. Ya, merasa super power, kan begitu ya. Mentang-mentang mobilnya tinggi besar, jadi penguasa jalanan. Wah. Mentang-mentang punya dekingan pusat ya, punya orang di Mabes, wah, merasa jumawa. Ya. Merasa ingin menindas orang-orang yang kecil di bawahnya. Nah, inilah sifat-sifat karakter-karakter yang kemudian merasa super power tanpa diiringi kebijaksanaan, menyebabkan dia menjadi orang yang kemudian melekat oleh kebodohannya dan menjelang wafat. Ini karakter yang dibawa, maka lahirlah di alam asura. Ya, naik lagi, yaitu alam manusia. Ingat, manusia itu dari 2 suku kata, mano dan usa. Mano itu pikiran atau batin, usa itu adalah luhur. Usa itu unggul.
Ya, maka kita adalah makhluk-makhluk yang unggul secara batin. Maksudnya apa? Unggul secara batin kita bisa punya kebijaksanaan dari belajar praktek Dhamma. Nah inilah pentingnya kita beragama Buddha, pentingnya kita belajar Dhamma untuk menghilangkan keegoisan kita. Mengikis keegoisan kita. Begitu keegoisan kita terkikis, loba, dosa, dan moha juga ikut terkikis, maka akan muncul yang namanya panya, kebijaksanaan. Makanya penting sekali, banyak orang belajar Dhamma, bukannya makin melepas egonya, malah semakin tinggi egonya. Malah semakin sombong, malah semakin congkak berjumawa, bukan berwibawa ya, tapi jumawa, sombong terhadap apa yang dia miliki. Mestinya semakin kita belajar Dhamma, semakin menjadi orang yang humble, rendah hati, penuh rasa respect terhadap yang lain. Melihat orang lain punya misi yang sama, yaitu untuk bahagia. Nah, saya yakin dengan praktek-praktek pemahaman seperti inilah kita menjadi orang yang bijaksana. Itulah yang disebabkan, yang disebut sebagai belajar Dhamma mencapai kebijaksanaan. Ya, bukan menjadi orang yang sombong, supaya kita bisa tetap mempertahankan eksistensi kita dalam manusia. Sadar bahwasanya kita belum mencapai kesucian, masih putu jana, orang biasa, harus banyak latihan. Ya. Nah inilah yang penting bagi kehidupan kita, lahir jadi manusia. Oke, ibu bapak dan saudara sekalian, naik ke atas kita ya. Kemana? Ke alam dewa dulu. Alam dewa tuh banyak yang disebut dengan sugati. Manusia juga bagian dari sugati bumi. Maka kalau ibu bapak pernah ke Borobudur, ada Kamaloka, Rupaloka, dan Arupaloka. Kamaloka ini masih di tataran alam dewa dan juga alam-alam rendah di bawahnya, termasuk alam manusia dan apaya tadi. Ya, kita naik sedikit, yaitu alam apa? Yang pertama. Catur Maharajika Dewa atau alamnya Setatenwang. Ya, 4 raja langit. Nah, Setatenwang ini anak buahnya siapa saja? Ada Pakung. Ya, Dewa Bumi, ada Tenkung, ya, Akasa Dewa. Lalu kemudian ada Ruka Dewa, Dewa Pohon. Tadi udah diundang ya. Dewa Tak Bisa Mentana, baca nggak nih? Ya, hadir di antara kita nih. Dewa Bumi, Dewa Akasa, Dewa Pohon, Ruka Dewa, ya, dewa yang menghuni sungai-sungai. Ya, hadir di sini para naga, yaksa, gandarwa, juga bagian daripada anak buahnya Setatenwang atau Catur Maharajika Dewa. Yang dimensinya masih bersama manusia. Jadi wajar kalau leluhur-leluhur kita memuja Tenkung, memuja Pakung. Ya karena mereka juga eksis. Memuja pohon-pohon besar ya. Seperti saudara-saudara kita yang lain juga ada yang masih punya pahaman seperti itu. Kenapa? Karena para dewa juga ingin eksistensi. Ya, dan dimensinya berdekatan dengan manusia. Ya. Lalu kemudian juga di atasnya lagi ada yang namanya alam dewa yang disebut dengan Tawatingsa, 33 dewa. Lalu kemudian ada yang namanya Yama, ada Tusita, ada Nimanarati, dan yang terakhir Paranimita Wasawati. Nah ini adalah tingkatan-tingkatan kelahiran atau alam-alam di alam dewa. Apakah yang menyebabkan lahir di alam dewa? Tinggal 10 menit ya. Pernah membaca tuntunan sila? Ya. Silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nih buting yanti. Ya. Dengan mempraktekkan sila, orang akan terlahir di alam bahagia. Suga dalam bahasa Pali atau surga dalam bahasa Sanskerta. Sekali lagi, surga juga punya kita. Yang lain minjem nama. Ya. Nah, ibu bapak dan saudara, surga itu bukan tidak mungkin bisa kita capai. Semua orang punya potensi untuk mencapai kelahiran di alam
surga. Jangankan surga, kita punya potensi untuk mencapai nibbana. Ya, jangan surga itu masih kecil ya. Nibbana. Nah, jadi oleh karenanya, apakah yang menyebabkan seseorang lahir dalam surga, dalam Dewata Uyonjana Gata, ya? Danang dadantu sadaya, silang rakantu sabada, bawana biratahuntu gacantu Dewata Gata. Ya, apabila seseorang berdana dengan penuh keyakinan, apabila seseorang bisa menjaga moralitasnya dengan baik, apabila seseorang bisa mempraktekkan samadhi dengan penuh keteguhan, maka setelah hancurnya jasmani, mereka akan terlahir di antara para dewa. Nah, ini seperti yang dialami oleh seorang upasaka bernama Damika. Dalam Dhammapada 116 ya. Damika itu ibu bapak dan saudara, siapa? Adalah seorang upasaka yang gemar dalam berdana. Bahkan dia punya anak 20, 10 perempuan, 10 laki-laki, masing-masing punya grup berdana. Kalau sekarang punya WhatsApp grup, isinya tentang grup dana semua tuh. Ada tawara dana, ya ada dana yang enggak tawara ya. Nah, jadi dengan kebiasaan-kebiasaan dia berdana ini, saat dia menjelang wafat, dia melihat 6 kereta kencana dari 6 alam surga menjemput dirinya. Wah, ya benar Bante. Mau buktikan? Ibu bapak pernah di antara ibu bapak yang mendampingi orang tua yang sudah sekarat di rumah sakit maupun di rumah, lalu kemudian kita menganggap dia halu. Ada yang jemput di depan pakai jubah putih, jenggot panjang. Pernah gitu nggak? Pernah dengar gitu nggak? Ya, apa yang dilihat oleh orang tua kita itu yang disebut dengan gati nimita, gambaran kelahiran berikutnya. Ada juga anjing menggonggong-gonggong dengan didampingi orang-orang yang menyeramkan. Itu gati nimita di alam rendah. Tapi kalau gati nimita di alam baik, dia akan melihat penampakan-penampakan yang baik pula. Ini yang dialami oleh Damika. Ya, karena perbuatan bajik semasa dia hidup menyebabkan dia bisa memilih mau surga mana yang dia ingin tempati. Kenapa? Karena kebajikannya sudah sangat banyak tuh. Analogi. Seperti halnya kamar hotel. Wah. Dari bintang berapa dimulai? Dari kelas melati, bintang 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada yang 7 enggak? Ya, ada puyer bintang 7 kan? Bikin kita pusing. Kenapa? Karena hotel bintang 7 itu bikin pusing. Ya, saya pernah ke Cungko ya. Saya kira di hotel itu serem angker. Kenapa? Karena begitu buka kamar mandi, otomatis lampunya nyala sendiri, ya. Klosetnya terbuka sendiri, klosetnya itu bisa buka sendiri. Ya. Nyirem juga tidak perlu kita pencet-pencet, langsung tekan tombol otomatis. Ya. Bahkan ada yang ngelapin tuh. Nah ini bikin pusing hotel bintang 7 ya. Kenapa? Karena kalau kita orang deso, katrok gitu ya, bingung ya. Nah makanya benar, orang tua dulu kalau orang pusing minumnya puyer bintang 7 ya. Nah ibu bapak dan saudara, analoginya tadi seperti kamar-kamar hotel dan kelas-kelas hotel. Apakah yang menyebabkan kita bisa nginap di sana? Lui, ya. Lui. Ya. Kalau lui kita banyak, bisa nggak kita milih? Kalau perbuatan bajik kita banyak, bisa nggak kita pilih surga? Bisa. Ini analogi supaya gampang mikirnya. Ya. Nah, ibu bapak dan saudara, kalau kita nggak punya lui, ya bisa sih nginep di hotel, ngemper aja di depannya. Oleh karenanya ibu bapak dan saudara, kebajikan itulah yang menyebabkan Damika bisa memilih tempat-tempat yang dia sukai. Termasuk kemudian ada seorang pemuda, remaja yang bernama Mata Kundali. Ya, begitu dia meninggal dunia karena sadanya, keyakinannya kepada Buddha membuat dia kemudian lahir di alam surga,
Menjelang wafat, Buddha mengunjungi dia saat dia terbaring sakit. Timbul sukacita dalam hatinya, melihat orang yang tercerahkan, ya, dengan sukacita dan keyakinannya menyebabkan dia lahir di alam bahagia. Pentingnya kita menjaga pikiran untuk terakhir kali. Lalu kemudian, kita sudah selesai surga nih ya. Kita masuk ke alam Brahma. Rupa loka, alam Brahma yang berwujud. Nah, rupa loka ini ada 16. 3 alam untuk jana pertama, 3 alam lagi untuk jana kedua, 3 alam lagi untuk jana ketiga, 7 alam untuk jana keempat. Jadi orang-orang yang melatih meditasi sampai tataran jana 1 sampai 4, maka dia terlahir di alam rupa Brahma. Termasuk tadi saat sebelum pembabaran Dhamma dibacakan Aradhana Dhamma Desana Brahma Cakloka Dipati Saham Pati Katanjalian Diwarang Ayah Cata Santidasata Paraja Kaja Tika Desa itu Damang Anukam Pimang Pajang. Siapakah Brahma Sampati? Kita nyebutnya, oh ya Brahma Sampati penguasa dunia, udah sampai di situ doang kan? Tahu nggak siapa itu beliau sebelum menjadi Brahma? Nggak tahu. Kasih tahu nggak nih? Mau tahu apa mau tahu banget? Brahma Sampati, sebelum dia lahir jadi seorang Brahma, dia seorang biku zaman kehidupan Buddha Kasapa, bernama Sahaka. Karena latihan intensifnya bermeditasi, sayangnya dia hanya mencapai jana pertama. Begitu dia wafat dengan jana pertamanya inilah menyebabkan dia lahir di alam Brahma tingkat pertama yang disebut dengan alam Maha Brahma. Jadilah beliau penguasa di alam Brahma itu. Nah itulah Brahma Sampati. Begitu Buddha Sekyamuni, Buddha Sakyamuni telah mencapai tingkatan kesucian akhir ya sama Sang Buddha, beliau hadir ke sini untuk memohon agar Buddha Gautama Buddha Sakyamuni membabarkan dhamma demi kasih sayang kepada semua makhluk. Sebab di antara kita masih banyak orang-orang yang tertutup sedikit debu di matanya. Kalau kita bukan debu nih, cor-coran beton nih. Karena sudah sering dengar dhamma, nggak suci-suci. Nah, jadi bukan debu lagi, udah cor-coran ya. Nah itulah dengan jana pertama termasuk guru-gurunya Pangeran Siddhartha, Alararkama, Udakarama Puta, beliau adalah praktisi meditasi yang hanya mencapai tataran tingkat kesucian, hanya mencapai tingkatan-tingkatan jana. Termasuk arupa Brahma, ada 4. Ya, orang-orang yang terlahir di arupa Brahma, mereka yang telah melatih jana keempat dengan objeknya arupa. Ya, begitu meninggal dunia di alam manusia, lahir kembali di alam arupa Brahma. Nah ibu bapak dan saudara sekalian, demikianlah 31 alam kehidupan. 4 apa ya? Neraka, tiracana, peta, asura, ya. Kemudian 27 alam sugati. Ya. Manusia, 6 alam dewa, 16 rupa Brahma, dan 4 arupa Brahma. Gampang ya? Anda mau di mana? Siapa yang menentukan? Diri kita sendiri. Tadi saya sudah terangkan syarat-syarat dan cara-caranya untuk terlahir di alam-alam tersebut. Tinggal kita mau lahir di mana. Semua tergantung kita yang menentukan. Oleh karenanya kalau kita yang menentukan, mumpung ya, masih sehat, ya, pikirannya masih bersih, bisa dibersihkan, perbuatannya juga masih bisa kita atur dengan baik, cobalah kita introspeksi diri. Refleksi terhadap diri kita. Banyak mana perbuatan baik dan buruk yang telah kita lakukan. Dan jagalah pikiran kita menjelang wafat, supaya kita bisa terlahir di alam-alam yang baik. Sebab di alam-alam yang baik itulah yang bisa mengkondisikan kita untuk mengenal Dhamma. Kalau sudah di alam rendah, sangat sulit untuk mengenal Dhamma. Dan kalau sudah terjerumus ke sana, sangat sulit juga untuk diselamatkan. Nah ibu bapak dan saudara, inilah sedikit pengantar berkenaan dengan 31 tahun kehidupan. Semoga Anda termotivasi untuk menjaga sila, menjaga keyakinan Anda, dan gemar dalam bersamadi. Semoga kita dan semua makhluk berbahagia.
Sadu, 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 sadu. sadu.